Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar dari kelas X2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indah-Prasta PGRI Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi jenis-jenis kalimat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan membahas materi yang pertama adalah hakikat kalimat, yang kedua adalah unsur kalimat, dan yang ketiga adalah jenis-jenis kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud tulisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Sementara itu, dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Menurut Widyatmoko Bambang 2021. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud lisan ataupun tulisan untuk menyampaikan informasi. Contohnya, ibu guru menyampaikan informasi pengumuman kepada siswa di dalam kelas. Contoh di atas adalah bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang terkecil yang dapat mengungkapkan isi pikiran melalui lisan maupun tulisan untuk menyampaikan informasi tertentu maupun tidak. Kalimat adalah satuan bahasa yang berisi suatu pikiran atau amanat yang lengkap, menurut Chair Abdul tahun 2011. Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat dapat berisi suatu pikiran atau amanat yang lengkap di dalam suatu komunikasi atau pembicaraan dan susunan pola kalimat. Contohnya, pemain sepak bola sehat karena sering berolahraga. Contoh kalimat tersebut adalah contoh kalimat yang merupakan satuan bahasa berisi suatu pikiran atau amanat yang lengkap untuk disampaikan dalam komunikasi atau dalam pemberitaan informasi. Bahwa kalimat yang baik dan benar harus disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Unsur-unsur penting yang harus ada di dalam kalimat adalah subjek dan predikat, menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan teori tersebut, bahwa kalimat yang baik dan benar harus disusun dengan pola kalimat yang berdasarkan kaidah yang berlaku, dan unsur-unsur penting yang harus ada di dalam kalimat. Setidaknya ada unsur subjek dan predikat. Contoh, Pak Irwan dosen fonologi. Contoh di atas adalah contoh kalimat yang tersusun dengan berpola subjek dan predikat sebagai syarat terkecil dalam penyusunan kalimat. Dalam kaidah unsur pembentuk kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, atau yang disebut peran kata atau jabatan kata di dalam sintaksis. Sintaksis teori, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan terkecil bahasa yang berisi pikiran atau amanat yang ingin disampaikan dalam bentuk lisan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dari huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Penulisan kalimat harus memenuhi unsur kaidah penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia baku. Sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat sebagai unsur utama. Lebih lengkapnya, suatu kalimat memiliki unsur pembentuk kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Materi kedua, unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni
subjek, predikat, menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut 2016. A. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata benda atau frasa nominal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Subjek kalimat dapat dicari dengan rumus pertanyaan, apa atau siapa. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, subjek menunjuk pada pelaku, tokoh, atau bisa diisi oleh nomina, verba, dan klausa. Subjek dicari dengan kata tanya siapa atau apa untuk menentukannya. Contoh pertama, kakek itu sedang melukis. Contoh kedua, berjalan kaki menyehatkan badan. Dan contoh ketiga, Gunung Rinjani itu tinggi. Contoh di atas merupakan contoh kalimat yang bersubjek pelaku, kata kerja, dan kata benda. Dalam kalimat di atas, subjeknya adalah kakek berperan sebagai pelaku, berjalan kaki berperan sebagai kata kerja, dan gunung berperan sebagai kata benda. B. Predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Menurut Marianne Yayen tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa predikat adalah bagian dari kalimat yang dilakukan oleh subjek atau tokoh dan menjadi unsur paling utama di dalam kalimat. Satuan bentuk pengisian predikat dapat berupa kata atau frasa. Namun, sebagian besar verbal atau adjektiva, tetapi dapat juga numeral, nominal, atau frasa nominal. Contoh 1. Ibu sedang tidur siang. Contoh kedua, soal ujian sekolah sulit sekali. Contoh kalimat pertama berpredikat sedang tidur diisi oleh kata kerja atau frasa verbal. Dan contoh kalimat kedua berpredikat sulit sekali diisi dengan kata sifat atau frasa adjektiva. C. Objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek biasa selalu di belakang predikat. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, objek adalah unsur kalimat setelah predikat yang berbentuk frasa nomina atau klausa. Objek dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa atau siapa terhadap tindakan subjek. Contoh pertama, mereka memancing ikan pari. Contoh kedua, orang itu menipu adik saya. Contoh di atas adalah contoh kalimat berobjek diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Pada kalimat di atas yang menjadi objek adalah kata ikan pari pada kalimat pertama dan kata adik saya pada contoh kalimat kedua. D. Pelengkap. Pelengkap seperti halnya objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verba, dan adjektiva atau frasa adjektiva. Menurut Marianne Yayen tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelengkap adalah bagian dari kalimat setelah predikat dan memiliki kesamaan dalam objek pada letaknya yang berada setelah predikat. Pada umumnya, pelengkap berupa sebuah verba. Contoh pertama, Ketua MPR membacakan Pancasila. Contoh kedua, banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Contoh kalimat aktif di atas memiliki kesamaan, yaitu pada pelengkap dan objeknya yang berisi nominal Pancasila. Yang membedakan pelengkap dengan objek di atas adalah jenis pengisiannya. Perbedaan mendasar antara pelengkap dan objek adalah pelengkap tidak pernah bisa dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Pelengkap bisa diisi oleh adjektiva,
frasa adjektiva, frasa verbal, dan frasa preposisional. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Pengisi keterangan adalah adverbial, frasa nominal, frasa proposisional, atau klausa. Posisi keterangan boleh di mana suka, di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan dalam kalimat terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, keterangan alasan atau sebab, keterangan tujuan, dan keterangan penyerta. Contoh pertama, Antoni menjilid makalah kemarin pagi. Contoh kedua, Aulia memotong tali dengan gunting. Contoh kalimat di atas merupakan contoh kalimat dengan keterangan waktu pada kata kemarin pagi dan keterangan alat pada kata dengan gunting. Jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang ditunjukkan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut diharapkan menanggapinya melalui respon yang dapat tercermin dari pandangan mata atau mimik, dan kadang disertai anggukan atau ucapan ya. Menurut Tarmini Wini dan Sulistiawati RR tahun 2016. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan kalimat pernyataan adalah kalimat yang berisi pernyataan sesuatu dengan lengkap untuk menyampaikan informasi kepada lawan komunikasinya atau menyampaikan informasi kepada orang banyak melalui siaran. Contoh, Menteri Tenaga Kerja mengadakan kunjungan ke beberapa pabrik baja di Surabaya. Contoh di atas merupakan kalimat pernyataan yang menyampaikan informasi atau berita yang menunjukkan aktivitas dari Menteri Tenaga Kerja yang sedang melakukan kunjungan kerja di sebuah pabrik di Surabaya. Kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat integratif atau kalimat tanya merupakan kalimat yang berfungsi untuk meminta jawaban atau informasi dari seseorang. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Menurut Ermawati S., Bermaliza, dan Aprilia Yaiza Ike tahun 2020. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat pertanyaan biasa digunakan untuk mendapatkan informasi atau dilakukan guna menginginkan suatu jawaban dari lawan komunikasi. Dalam penulisan kalimat pertanyaan selalu diawali dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, kapan saudara lulus sarjana? Contoh di atas merupakan bentuk kalimat tanya yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau jawaban dengan maksud penanya ingin mendapatkan informasi kapan penjawab telah lulus sarjana. Contoh kalimat di atas ditandai dengan kata tanya kapan yang berarti menanyakan informasi waktu. D. Kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya mengharapkan adanya reaksi berupa tindakan atau perbuatan dari orang yang diajak bicara, pendengar, atau pembaca. Dalam bentuk tulisan, kalimat perintah seringkali diakhiri dengan tanda seru, meskipun biasanya memakai tanda titik. Dalam bentuk lisan, biasanya nadanya agak naik. Kalimat perintah pada umumnya ada 3, yaitu A. Kalimat perintah tak transitif, B.
kalimat perintah transitif aktif, dan C. kalimat perintah transitif pasif. Menurut Fahmiyarto Faton Yusuf tahun 2016. A. Kalimat perintah tak transitif. Bahwa kalimat perintah tak transitif dapat dibentuk dengan mengikuti kaidah sebagai berikut. Hilangkan subjeknya yang umumnya berupa pronomina persona kedua, pertahankan bentuk verba seperti apa adanya, tambahkan partikel lah bila dikehendaki untuk sedikit memperhalus isinya. Menurut Fahmiyarto Faton Yusuf tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat perintah tak transitif dapat dibentuk dengan menghilangkan subjeknya dan menambahkan lah pada akhiran kata pertama bila dikehendaki. Atau bisa juga ditambahkan kata jangan untuk kalimat perintah larangan dan kata tolong untuk kalimat perintah permintaan. Contoh, Anda naik bus kota sekali-kali adalah contoh kalimat pertanyaan. Naiklah bus kota sekali-kali adalah contoh kalimat perintah tak transitif. Contoh di atas adalah contoh kalimat perintah tak transitif dengan menghilangkan subjeknya dan mempertahankan verba dan menambahkan partikel lah pada kalimat tersebut. B. Kalimat perintah transitif aktif. Kalimat perintah yang verbanya transitif aktif mirip dengan kaidah yang untuk intransitif aktif, kecuali mengenai bentuk verbanya. Menurut Fahmiyarto Faton Yusuf tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat perintah transitif mirip dengan intransitif aktif. Yang membedakan adalah pada bentuk verba yang harus diubah menjadi bentuk perintah. Perlu diperhatikan bahwa yang dihilangkan hanyalah prefixnya saja, sedangkan sufiksnya masih tetap dipertahankan. Jika prefixnya terdiri atas dua unsur seperti memper atau member, maka hanya memnya saja yang dihilangkan. Contoh, engkau mencari pekerjaan apa saja. Contoh kedua, carilah pekerjaan apa saja. Contoh kalimat di atas adalah contoh kalimat transitif aktif. Pada kalimat transitif aktif, verbanya harus diubah menjadi bentuk perintah terlebih dahulu dengan menanggalkan prefiks meng dari verbanya. Kalimat pertama adalah kalimat pertanyaan, sedangkan contoh kalimat kedua adalah contoh kalimat perintah. Perlu kiranya diperhatikan bahwa yang dihilangkan hanya prefiks men saja dan menambahkan partikel lah di belakangnya kata pertama. C. Kalimat perintah transitif pasif. Kalimat perintah dapat pula dinyatakan dalam bentuk pasif. Bentuk verbanya masih tetap dalam bentuk pasif dan urutan katanya juga tidak berubah. Menurut Fahmiyarto Faton Yusuf tahun 2016. Contoh pertama, kontrak ini dikirim sekarang. Kedua, konsep perjanjian itu diketik serapi-rapinya ya. Contoh di atas merupakan contoh kalimat perintah dalam bentuk transitif pasif. Pemakaian bentuk pasif dalam kalimat perintah sangat umum dalam bahasa Indonesia. Hal ini mungkin berkaitan dengan keinginan penutur untuk meminta agar orang lain melakukan sesuatu untuknya, tetapi tidak secara langsung. 4. Kalimat seruan. Kalimat interjektif atau kalimat seruan adalah kalimat untuk menyatakan emosi, seperti karena kagum, kaget, terkejut, takjub, heran, marah, sedih, gemas, kecewa, tidak suka, dan sebagainya. Kalimat interjektif disusun dari sebuah klausa dengan kata seru, seperti wah, nah, aduh, ah, alangkah, dan sebagainya. Menurut Tarmini Wini dan Sulistyawati RR tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, kalimat seruan adalah kalimat yang biasa digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan emosional atau bisa kegaguman sesuatu hal. Contoh, hebat, ternyata dia bisa. Contoh tersebut adalah kalimat seruan yang
mengungkapkan kekaguman terhadap seseorang atau terhadap suatu kejadian. B. Jenis kalimat menurut klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk, menurut Supriyadi tahun 2014. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat, atau kalimat yang mempunyai satu klausa, menurut Hermawati S., Hermaliza, dan Aprilia Yeizaike tahun 2020. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai subjek dan predikat. Unsur predikat dalam kalimat adalah sebagai penanda klausa. Contoh, kakakku adalah dosen. Contoh di atas adalah contoh kalimat tunggal yang hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Kata kakakku berperan sebagai subjek dan kata adalah dosen sebagai predikat. Contoh kalimat di atas hanya memiliki satu klausa yang ditandai predikatnya hanya satu dan tidak memiliki anak kalimat atau ada kata konjungsi. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, menurut Rahardi R. Kunjana tahun 2010. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat majemuk adalah kalimat yang luas, terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua bagian. A. Kalimat majemuk setara. B. Kalimat majemuk bertingkat. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu gabungan dua pokok pikiran atau lebih yang kedudukannya setara. Struktur kalimat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Konjungtor yang menghubungkan klausa dalam kalimat majemuk setara jumlahnya cukup banyak. Konjungtor itu menunjukkan beberapa jenis hubungan dan menjalankan beberapa fungsi, menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat tersebut, kalimat majemuk koordinatif adalah kalimat majemuk yang gabungan dua pokok pikiran kedudukannya setara, dan konjungtor yang menghubungkan klausa di dalam kalimat majemuk setara jumlahnya cukup banyak, dan konjungtor itu menunjukkan beberapa jenis hubungan. Contoh, Fendi makan bakso, sedangkan Julian makan sate. Contoh di atas adalah contoh kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua gabungan dua pokok pikiran yang kedudukannya setara, yang dihubungkan oleh kata sedangkan sebagai konjungsi. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat berbeda dengan kalimat majemuk setara dalam hal hubungan antara klausa yang membentuknya. Adanya penyebutan bertingkat menunjukkan bahwa klausa yang satu dengan klausa yang lain sebagai unsur pembentuk kalimat majemuk tidak sama kedudukannya. Menurut Tarmini Wini dan Sulistiyawati RR tahun 2019. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki jumlah klausa lebih dari dua kali klausa dengan penyebutan bertingkat menunjukkan bahwa klausanya berbeda dan unsur pembentuk kalimat tidak sama kedudukannya. Kalimat majemuk bertingkat memiliki konjungsi lebih dari satu yang menjadi penghubung antar kalimat. Contoh kalimat, Fendi makan bakso ketika Julian makan sate sambil mencermati naskah buku yang sedang disusunnya. Contoh kalimat di atas adalah contoh kalimat majemuk bertingkat yang bisa kita lihat dari jumlah klausanya. Terdiri dari dua klausa dan jumlah konjungsa lebih dari satu, yaitu kata ketika dan kata sambil. C. Jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Dipandang dari segi kelengkapan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat sempurna dan kalimat tak lengkap atau tak sempurna. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Pertama, kalimat sempurna. Kalimat sempurna merupakan kalimat yang memiliki fungsi sintaksis lengkap. Kalimat lengkap dapat disebut juga kalimat mayor. Kalimat dapat dikatakan lengkap apabila memiliki fungsi wajib, yaitu
subjek, dan predikat. Kehadiran unsur lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan bergantung pada predikat yang digunakan, menurut Wulan Astri dan Mulyono tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, kalimat sempurna merupakan kalimat yang terdiri dari klausa lengkap dan bisa mencakup kalimat tunggal dan kalimat majemuk yang terpenuhi unsur pola kalimat. Contoh, Fendi sedang mengumpulkan data lapangan. Kedua, Fendi sedang mengumpulkan data lapangan ketika temannya sedang menghampirinya. Contoh di atas adalah contoh kalimat sempurna atau kalimat lengkap. Kalimat pertama adalah kalimat sempurna yang berbentuk kalimat tunggal, dan contoh kedua adalah contoh kalimat sempurna berbentuk kalimat majemuk. Jadi, kalimat sempurna adalah kalimat yang memenuhi unsur kaidah penulisan kalimat, yaitu SPOK. Kedua, kalimat tidak lengkap atau kalimat tidak sempurna adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa saja. Kalimat tak lengkap bisa meliputi kalimat seruan, kalimat jawaban, kalimat ucapan selamat, dan lainnya, menurut Rahardi R. Kunjana tahun 2010. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat tak sempurna adalah kalimat yang tidak memiliki sekurang-kurangnya dua unsur pembentuk kalimat utama, yaitu subjek dan predikat. Contoh, di mana, mengapa. Contoh di atas adalah contoh kalimat tak sempurna atau tak lengkap. Dilihat dari unsur penyusun kalimat yang sekurang-kurangnya ada subjek dan predikat. Kalimat di atas hanya predikat atau kata tanya, kata di mana, dan mengapa yang tidak memenuhi unsur kalimat utama. Maka dengan itu contoh kalimat di atas dikatakan kalimat tidak lengkap atau kalimat tidak sempurna. D. Jenis kalimat menurut susunan objek dan predikatnya. Jenis kalimat menurut susunan objek dan predikatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi, menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Pertama, kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang berpola subjek dan predikat atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat ini bisa dikatakan sama dengan kalimat tunggal yang mempunyai satu klausa, menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat versi adalah kalimat yang berpola subjek dan predikat dan memiliki satu klausa. Contoh, pertama, dokter menangani pasien itu dengan baik. Contoh kedua, mereka bersalaman. Contoh di atas adalah contoh kalimat versi yang berpola kalimatnya bisa dikatakan sama dengan kalimat tunggal dengan susunan pola kalimat S, P, O, K untuk kalimat pertama dan S, P untuk kalimat yang kedua yang dikatakan hanya satu klausa. Kedua, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang struktur predikatnya mendahului subjek. Dalam hal ini, letak predikat yang mendahului subjek tidak berarti bahwa predikat secara linier berdekatan letaknya dengan subjek, menurut Cahyono Bambang Iko Hari tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat inversi adalah kalimat yang ditentukan oleh urutan letak predikat dan subjeknya. Sepanjang predikat terletak di sebelah kiri subjek, kalimat yang bersangkutan disebut dengan kalimat inversi, meskipun letak predikat dan subjek disela oleh objek, pelengkap, ataupun keterangan. Contoh, maksud kamu membaca buku Khairul Anwar. Contoh kalimat di atas adalah contoh kalimat inversi yang posisi predikatnya sebelum subjek. Subjeknya adalah pada kata kamu dan kata Khairul Anwar, berada setelah predikat pada kata maksud dan membaca, dengan pola kalimat PS dan kalimat POS pada kalimat kedua. E. Jenis kalimat menurut sifat hubungan aktor aksi. Kalimat dalam bahasa Indonesia juga dapat dibedakan berdasarkan sifat hubungan antar pelaku dan tindakannya. Dengan perkataan lain, perbedaan ini didasarkan pada sifat hubungan antara aktor dan aksinya. Menurut Rahardi R. Kunjana tahun 2010, dipandang dari segi hubungan aktor aksi, maka kalimat ini terbagi menjadi 4, yaitu
kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan kalimat resiprokal. Pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor pada kalimat itu. Menurut Rahardi R. Kunjana tahun 2010. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku atau aktor di dalam kalimat. Dan pada umumnya kalimat aktif berperan dan pada predikatnya. Contoh, Anto mengambil buah mangga. Contoh pertama. Contoh kedua, adik bermain bola. Contoh di atas adalah contoh kalimat aktif yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor di dalam kalimat dan predikatnya berawal dan ber. Pada contoh kalimat ditandai dengan kata Anto dan adik sedang melakukan tindakan atau aktivitas secara langsung. Kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat verbal yang unsur subjeknya berperan penderita atau pasien menurut Apriani Dwi tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran. Kalimat pasif umumnya predikatnya berawalan di, ter, dan kean. Fokus pada kalimat pasif cenderung berada pada orang atau benda. Contoh. Pertama, piring dicuci oleh Anita. Kedua, mobil itu diperbaiki ayah. Contoh di atas adalah contoh kalimat pasif. Subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran. Dan predikatnya berawalan di. Subjeknya adalah Anita dan ayah. Digambarkan sebagai pelaku yang dikenai suatu tindakan atau perbuatan sehingga subjek menjadi fokus utama pada contoh kalimat. Ketiga, kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat verbal yang unsur pengisi subjeknya berperan pelaku atau agen dan sekaligus berperan sebagai penderita atau pasien. Menurut Apriani Dwi tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau penderita atau sasaran atau objek, ditandai dengan subjek menunjuk langsung menjadi penderita di dalam kalimat. Contoh pertama, dia menghibur dirinya. Contoh kedua, mereka menyusahkan diri sendiri. Contoh di atas adalah contoh kalimat pasif. Subjek berperan sebagai pelaku atau penderita atau sasaran atau objek, ditandai dengan subjek menunjukkan langsung menjadi penderita di dalam kalimat. Seperti di atas ditandai dengan kata menghibur diri dan menyusahkan diri sebagai tanda bahwa subjek berperan sebagai pelaku dan penderita. Keempat, kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan aktivitas saling berbalas. Menurut Rahardi R. Kunjana tahun 2010. Berdasarkan kalimat di atas, kalimat resiprokal adalah subjek dan objeknya melakukan aktivitas saling berbalas di dalam kalimat yang menunjukkan langsung antara subjek dan objek melakukan aktivitas di tempat yang sama. Contoh pertama, saya sering tukar-menukar buku dengan si Khalid. Contoh kedua, para pembeli ramai tawar-menawar dengan para pedagang. Contoh di atas adalah contoh kalimat resiprokal dengan ditandai subjek dan objeknya melakukan aktivitas saling berbalas. Seperti contoh di atas, subjek melakukan aktivitas saling berbalas ditandai kata tukar-menukar atau kata tawar-menawar dengan objek. F. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penuturnya atau penulisnya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula oleh pendengarnya atau pembaca menurut Supriyadi tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis agar pesan atau gagasan dari penulis mudah dipahami sehingga pembaca dalam menerima dengan benar dari tujuan si penulis. Contoh, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Contoh kalimat di atas adalah
Contoh kalimat efektif dalam bentuk pemberitahuan kepada pembaca atau penerima dengan susunan kalimat yang jelas dan tepat, agar pembaca bisa memahami dengan mudah kalimat efektif yang bertujuan memberitahukan informasi. Pertama, ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki diksi atau pilihan kata yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu A. Kesatuan, B. Kepaduan, C. Keparalelan, D. Ketetapan, E. Kehematan, F. Kelogisan. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. A. Kesatuan. Kesatuan dalam kalimat efektif adalah dengan adanya ide pokok, subjek, dan predikat sebagai kalimat yang jelas, menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, kesatuan dalam kalimat efektif adalah setidaknya di dalam kalimat memiliki subjek dan predikat, baru unsur selanjutnya. Contoh pertama, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Salah. Kedua, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Benar. Contoh di atas adalah contoh kalimat dari segi kesatuan kalimat. Pada contoh pertama, salah karena unsur pembentuk kalimat hanya keterangan dan predikat. Contoh kedua benar karena memiliki unsur pembentuk kalimat subjek dan predikat. B. Kepaduan. Kepaduan mengacu kepada hubungan yang serasi antara bagian kalimat. Oleh karena itu, penataan unsur-unsur kalimat secara tepat menjadi bagian penting, menurut Supriyadi tahun 2014. Berdasarkan pendapat tersebut, kepaduan kalimat adalah padu antara hubungan unsur pembentuk kalimat dari mulai kata, frasa, tanda, dan fungsi atau peran sintaksis yang menjadikan kalimat menjadi jelas dan tepat. Contoh pertama, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Salah. Contoh kedua, setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Itu benar. Contoh di atas adalah contoh kalimat efektif dari segi kepaduan antar unsur pembentuk kalimat. Contoh pertama salah karena subjek kurang jelas atau bahkan tidak memiliki subjek. Sedangkan contoh kedua memiliki unsur pembentuk yang padu. C. Keparalelan. Keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Umpamanya, dalam sebuah perincian jika unsur pertama menggunakan verba atau kata kerja, dan seterusnya juga harus menggunakan verba atau kata kerja. Jika unsur pertamanya menggunakan nomina atau kata benda, maka bentuk berikutnya juga harus menggunakan nomina atau kata benda. Menurut Putrayasa I Gusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, keparalelan dalam kalimat efektif adalah jika unsur pertama menggunakan verba, maka seterusnya juga harus menggunakan verba. Jika unsur pertama menggunakan nomina, maka seterusnya juga menggunakan nomina. Sehingga keparalelan berarti penggunaan jenis kata yang sama dari unsur pertama dan seterusnya. Contoh pertama, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, pelebaran jalan desa, dan membuat tali air. Salah. Contoh kedua, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, melebarkan jalan desa, dan membuat tali air. Itu benar. Contoh kalimat di atas adalah contoh kalimat efektif dari segi keparalelan, yaitu contoh kalimat pertama di unsur pertamanya menggunakan verba, namun di unsur keduanya menggunakan nomina, sehingga keparalelan dalam contoh kalimat tersebut salah. Berbeda dengan contoh kalimat kedua, di unsur pertamanya menggunakan verba sampai di unsur terakhirnya. D. Ketepatan. Ketepatan adalah menyangkut penggunaan kata yang tepat, penghindaran unsur mubazir, pembentukan frasa yang tepat, pemakaian konjungsi yang tepat, pembentukan kata yang sejajar, dan penalaran yang logis, menurut Supriyadi tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, ketepatan adalah dalam kalimat efektif adalah
ketepatan dalam pemilihan diksi kata di dalam sebuah kalimat, sehingga kalimat tersebut terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh, pertama, karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sehingga petang. Itu salah. Contoh kedua, karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Itu benar. Contoh di atas adalah contoh kalimat efektif dari segi ketepatan dalam diksi kata. Seperti contoh pertama, yang menggunakan kata sehingga di dalam kalimat tersebut menjadi salah. Harusnya menggunakan kata sampai seperti pada kalimat kedua agar tepat dalam kalimat dan terbentuk pengertian kalimat pasti dan jelas. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian, menurut Maryani Yayen tahun 2014. Berdasarkan pendapat di atas, kehematan dalam kalimat efektif adalah tidak berlebihan dalam penggunaan kata di dalam kalimat, sehingga kalimat tersusun secara singkat dan jelas, tidak berlebihan dalam suatu struktur kalimat atau menambahkan makna apapun. Contoh pertama, hanya ini saja yang dapat saya berikan. Itu salah. Contoh kedua, hanya ini yang dapat saya berikan. Itu benar. Contoh di atas adalah contoh kalimat efektif dari segi kehematan, yaitu contoh kalimat pertama yang menambahkan kata saja di dalam kalimatnya, yang seharusnya seperti contoh kalimat kedua yang tidak menggunakan kata saja untuk menghemat dan menjadikan kalimat lebih efektif, singkat, dan tujuannya jelas, tidak berlebihan ataupun mengandung makna lain. Kelogisan. Kelogisan di sini adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Supaya efektif, kata-kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau ganda, atau tidak boleh mengandung dua pengertian. Menurut Putrayasa Igusti Ngurah Ketut tahun 2016. Berdasarkan pendapat di atas, kelogisan dalam kalimat efektif adalah masuk akalnya sebuah kalimat dalam susunannya. Berarti kalimat tidak memiliki makna ambigu atau ganda dan tidak mengandung dua pengertian atau mengandung dua makna. Contoh pertama, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-57. Itu salah. Kedua, Hari Kemerdekaan ke-57 Republik Indonesia. Itu benar. Contoh di atas adalah kalimat efektif analisis dari segi kelogisan. Contoh pertama salah dan contoh kedua benar dengan alasan contoh pertama seolah-olah ada 57 negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk contoh kedua benar karena menjelaskan bahwa kemerdekaan ke-57 negara Republik Indonesia. Dan dapat kita simpulkan pada pembahasan kali ini, yaitu adalah kalimat adalah satuan terkecil dalam bahasa yang berisikan sebuah pikiran atau amanat yang disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dalam penulisan, kalimat terbentuk sekurang-kurangnya dengan subjek dan predikat. Dan lebih lengkapnya dalam sebuah kalimat tersusun dengan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat memiliki banyak jenis yang dipengaruhi oleh letak unsur pembentuk kalimat dan memiliki banyak pola kalimat seperti kalimat berdasarkan fungsinya, kalimat berdasarkan klausanya, kalimat berdasarkan kelengkapan unsurnya, kalimat berdasarkan susunan subjek dan predikatnya, kalimat berdasarkan hubungan aktor dan aksinya, dan kalimat efektif. Sehingga bisa disimpulkan letak unsur pembentuk kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan mempengaruhi jenis kalimat dan makna kalimat tersebut. Terima kasih telah menyimak video dari saya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.